Salam sejahtera, nama saya Priski Lago dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris MNC University dan dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Media Visual Presentasi Digital Daring yaitu Canva, Prezi, dan Gamma dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Digital Learning Media Development 1. Presentasi ini akan membahas 3 platform digital yang populer dan peranannya dalam mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya dalam meningkatkan kemampuan presentasi lisan, visual, dan guru. Latar belakang dari makalah saya adalah pentingnya kemampuan presentasi dalam pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru. Bagi siswa, kemampuan presentasi menunjukkan penguasaan dalam menyampaikan ide secara lisan, terstruktur, dan menarik. Sedangkan bagi guru, eh, kemampuan presentasi dibutuhkan untuk menyampaikan materi agar mudah dimengerti dan tidak membosankan. Jadi, sejak lama dalam melakukan presentasi, baik guru maupun siswa telah menggunakan bantuan media visual. Awalnya, kita ada yang namanya OHP atau Overhead Projector. Saya pernah melihat ini eh, di gereja, bukan di kelas, karena di kelas saya waktu itu sudah menggunakan proyektor digital, tapi saya sudah mengenal alat ini, jadi dengan cara kerjanya yang analog, masih analog, eh, kita dapat melihat dari gambar ilustrasi di sini, cara kerjanya adalah eh, kita meletakkan selembar plastik Mika bening dengan tulisan di atasnya di atas lampu di meja OHP ini. Lalu di sini ada sebuah cermin yang memantulkan bayangan dari cahaya tersebut ke tembok. Jadi begitulah cara kerja OHP. Lalu setelah ada proyektor digital, kita mulai memakai Microsoft PowerPoint di kelas. Akan tetapi pada saat itu belum daring, masih offline. Jadi kalau ada tugas kelompok, saya dan teman-teman saya harus bertemu di tempat yang sama. Atau jika kita mau mengerjakannya masing-masing, kita harus berganti-gantian dengan menggunakan flash disk. Jadi filenya dimasukin dulu ke flash disk, lalu dioper-oper siapa duluan nih yang mengerjain. Kelemahannya karena cara kerjanya seperti itu, terkadang ada satu anak saja yang mengerjakan PowerPoint-nya agar cepat. Hmm. Atau anak satu dengan anak yang lain tidak tahu isi slide yang dimasukkan oleh temannya sampai hari H presentasi. Yang seperti itu kira-kira kekurangannya pada waktu itu. Lalu sekarang sudah ada banyak em, media visual presentasi yang dapat digunakan secara daring, yaitu adalah Canva, Prezi, dan Gamma. Karena daring, eh, ketiga media presentasi ini sangat cocok untuk tugas kelompok tentunya, karena kita bisa mengedit bersama. Itulah kelebihan dari eh,
media visual presentasi daring yang kita pakai sekarang jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Microsoft PowerPoint yang pada saat itu belum bisa daring. Oke, itu latar belakang dari makalah saya. Lalu ruang lingkup makalah saya mencangkup 4 hal, yaitu yang pertama karakteristik atau fitur utama dari Canva, Prezi, dan Gamma. Lalu kedua ada analisis kelebihan dan kekurangannya. Ketiga ada bagaimana media ini digunakan dalam kelas. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap motivasi, kreativitas, dan performa belajar siswa. Dalam makalah saya juga membahas bentuk atau jenis media presentasi yang tentu saja sudah dijelaskan di judulnya, yaitu Canva, Prezi, dan Gamma. Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis web dengan berbagai template siap pakai, mudah digunakan oleh pemula untuk membuat presentasi dan materi visual lainnya. Seperti yang kita tahu, Canva tidak hanya digunakan untuk presentasi, tapi dalam makalah ini saya membatasi pembahasannya untuk media presentasi saja. Lalu yang kedua, Prezi. Prezi adalah alat presentasi non-linear dengan efek zoom dan transisi dinamis yang cocok untuk menyampaikan ide yang saling terhubung dalam satu kanvas besar. Lalu ada Gamma. Gamma adalah platform berbasis AI yang mengubah teks menjadi presentasi profesional secara otomatis dengan tampilan modern dan efisien. Jadi, ketiga bentuk platform ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk case yang berbeda-beda pula. Baik, kita bisa lanjut ke bagian makalah berikutnya. Dalam makalah saya, seperti yang saya sudah sebutkan, saya juga membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing media presentasi. Yang pertama, Canva. Kita mulai dari Canva. Kelebihannya adalah mudah digunakan dengan drag and drop. Banyak template yang estetik, mendukung kolaborasi daring, dan versi gratis yang cukup lengkap. Namun kekurangannya, fitur lanjutan terbatas pada versi berbayar, tidak mendukung animasi transisi yang kompleks, tidak seperti PowerPoint yang mana kita bahkan bisa membuat film pendek, ya. Dan AI dari Canva yang masih tergolong baru, hanya bisa berbahasa Inggris, masih belum bisa menggunakan bahasa lain. Berikut adalah tampilan antarmuka dari Canva. Seperti yang kita lihat di sini, Canva bisa membuat presentasi, infografis, poster, konten sosial media, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada template yang bermacam-macam sesuai dengan eh, tema yang atau vibes yang mau kita buat sesuai isi kontennya. Lalu di sini ada tampilan pengedit dengan menggunakan Canva. Kita bisa melihat di sini banyak sekali elemen-elemennya, mulai dari grafik, foto,
chips, bahkan video. Selanjutnya, Prezi. Kelebihan dari Prezi adalah alur presentasi non-linear yang unik dengan efek animasi zoom yang menarik, cocok untuk ide yang saling terhubung, dan sudah dilengkapi dengan AI pembantu. Namun kekurangannya, Prezi memerlukan koneksi internet yang stabil karena fitur ekspor dan download hanya bisa digunakan oleh akun berbayar. Dan animasi yang dinamis dapat mengganggu audiens. Jadi ada dua pendapat di sini mengenai mengenai animasi presentasi dari Prezi. Ada yang suka dengan animasi tersebut eh, karena dinamis dan menarik perhatian, tapi ada juga yang berpendapat kalau ini membuat pusing sehingga kurang fokus pada konten materinya atau malah menjadi fokus kepada animasinya. Berikut tampilan template dari Prezi. Jadi kita bisa lihat di zoom in lagi, zoom in lagi, lalu zoom out untuk move. Ya, kira-kira seperti itu. Animasinya memang smooth ya, tidak patah-patah. Dan ini kita bisa melihat tampilan mengedit dengan menggunakan Prezi. Di sini ada kanvas besarnya, lalu ini ada slide kecil-kecilnya, yaitu kanvas kecil-kecilnya. Jadi jika kita mengedit di sini, yang akan terubah adalah yang di sini. Lalu kita bisa zoom in untuk melihat lebih besar bagian-bagiannya. Di sini kita bisa lihat contohnya dia membuat mind map. Selanjutnya ada gamma. Kelebihan dari gamma adalah hasil presentasi yang cepat dan otomatis. Desainnya juga clean dan profesional, sehingga gamma ini sebenarnya lebih cocok untuk guru dan profesional yang sibuk. Namun kekurangannya, isi dari presentasi yang dibuat oleh AI tentu tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan konteks yang diinginkan, tergantung dengan prompt yang kita masukkan. Lalu template cenderung monoton, dan dalam proses pembuatan presentasinya kurang melibatkan proses berpikir kreatif, sehingga ini mungkin kurang kurang cocok untuk siswa. Penugasan itu kurang cocok. Nah, inilah tampilan fitur AI dari Gamma yang bisa membuat presentasi otomatis, mulai dari file yang kita upload atau bahkan dari URL, dari website, atau artikel berita juga kita bisa masukkan melalui URL-nya. Lalu kita juga bisa membuat dari teks atau outline. Jadi biasanya mungkin kita bikin outline-nya dulu di ChatGPT, lalu kita masukkan ke dalam Gamma AI ini yang menggunakan fitur Paste in Text. Lalu Gamma kan otomatis membuatkan presentasinya, buat deck-nya. Lalu di sini yang paling populer adalah Generate with Prompt. Jadi dengan satu atau dua baris prompt saja kita sudah bisa membuat slide deck presentasi.
Hanya saja seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, jika menggunakan prompt dan promptnya mungkin tidak jelas atau terlalu general, yang keluar mungkin tidak sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Dan berikut adalah tampilan mengedit dengan menggunakan Gamma. Di sini sudah otomatis semuanya dibuatkan AI, ada gambar yang dibuatkan AI. Bahkan jika menggunakan generate with AI ini, kita bisa eh, membuat AI yang menambahkan deskripsi-deskripsi berikut ini. Jadi AI-nya akan menambahkan apa yang kita tulis. Lalu bagaimana dampak dari ketiga media ini dalam penggunaannya dalam kelas? Yang pertama kita akan membahas Canva. Jadi, menurut penelitian, Canva adalah yang paling populer daripada ketiga yang sudah kita sebutkan. Canva digunakan oleh 25 juta dari total. Canva digunakan yang paling banyak oleh kaum akademis. 25 juta dari total jumlah penggunanya berasal dari kalangan akademisi menurut JAV 2022. Canva meningkatkan keterlibatan dan kinerja akademik siswa menurut Hutapea et al. Tahun 2023 dalam eh, papernya. Canva juga meningkatkan kreativitas dan mengoptimalkan kolaborasi antar siswa menurut penelitian yang dilakukan oleh Pedroso et al. Tahun 2023. Lalu bagaimana dengan Prezi? Menurut Al-Masri et al., siswa yang diajar menggunakan Prezi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan fonologi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi, Al-Masri et al. Melakukan sebuah eksperimen di sebuah sekolah, di sebuah kelas bahasa Inggris yang sedang belajar fonologi. Yang satu menggunakan presentasi biasa, mungkin PowerPoint, yang satu menggunakan Prezi. Dan ternyata siswa yang menggunakan Prezi menunjukkan peningkatan. Lalu ada survei yang dilakukan oleh Fox et al. Yang menunjukkan bahwa siswa lebih memilih Prezi daripada PowerPoint. Lalu ada penelitian lagi yang dibuat oleh Santiana dan Fatima yang hasilnya menunjukkan bahwa Prezi ampuh untuk menarik perhatian siswa. Jadi begitulah dampak Prezi. Selanjutnya kita move ke Gamma. Gamma ini masih terbilang jarang digunakan jika dibandingkan dengan dua platform sebelumnya. Namun menurut Indelka dan Anas, Gamma telah menjadi salah satu platform yang dapat membantu guru dalam membuat presentasi. Jadi lebih ke guru ya. Lalu kata Okocha et al., eh, baik guru maupun siswa menyetujui penggunaan fitur AI Gamma di kelas. Lalu Hafiza melakukan penelitian dan menemukan bahwa implementasi Gamma efektif meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Jadi siswa pun bisa menggunakannya. Namun memang lebih direkomendasikan untuk guru dan profesional ya. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini, eh,
Tanpa Prezi dan Gama sama-sama memiliki peran yang mendukung peningkatan kemampuan presentasi guru dan siswa. Walaupun ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari segi penggunaan, Canva lah yang paling populer dan user-friendly. Dan juga yang paling cocok untuk siswa karena dengan fitur kolaborasi bersama yang dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan teamwork yang penting dalam perkembangan siswa karena juga sudah diatur dalam kurikulum Merdeka, dalam profil pelajar Pancasila, ada di sana dimasukkan kemampuan kolaborasi. Lalu dengan template-nya yang bermacam-macam, mudah digunakan, sistemnya hanya drag and drop. Ini juga sangat membantu bagi pemula. Lalu, sedangkan Prezi, Prezi itu lebih cocok untuk menyampaikan presentasi yang dinamis dengan konsep pemetaan, seperti membuat peta konsep, bahkan di template-nya ada peta peta universe dan peta treasure map ya, treasure map gitu. Ini cocok untuk menyampaikan ide-ide yang besar, ide-ide yang saling terhubung. Siswa juga dapat menggunakannya. Jika yang dinilai itu lebih ke animasinya, saya rasa PSI itu juga bisa digunakan. Jika kontennya itu, isi kontennya tidak terlalu berat ya. Karena bisa jadi malah muridnya lebih fokus ke animasinya. Lalu ada Gama. Drama ini lebih cocok untuk guru atau profesional dengan keterbatasan waktu yang membutuhkan presentasi sederhana dengan cepat. Baik, lalu kita ke saran. Dalam makalah saya memberikan beberapa saran di sini. Pertama untuk guru, eh, untuk mengenalkan berbagai media presentasi digital kepada siswa. Saya menyarankan agar guru tidak membatasi siswa untuk mengeksplor berbagai macam media presentasi, uh, walaupun yang menggunakan AI, karena pada kenyataannya hmm, itu itu digunakan dan sangat berguna dalam kehidupan profesional gitu. Jadi biarkan saja anak-anak itu mengeksplor, kenalkan semuanya, tidak perlu takut. Nanti kalau pakai ini murid-murid jadi malas mungkin eh, tidak perlu berpikir ke situ dulu. Yang penting mereka tahu dulu. Lalu untuk siswa eksplorasi berbagai media presentasi. Jadi sudah banyak ya saya rasa di media sosial juga seperti eh, di Reels atau di TikTok berbagai macam video pendek mengenai tutorial penggunaan media presentasi yang bermacam-macam seperti saya pun mengetahui strategi dari Instagram. Lalu untuk sekolah sediakan pelatihan penggunaan media presentasi untuk guru dan siswa. Ini adalah tanggung jawab sekolah untuk melakukan upskilling bagi guru-guru untuk mengenalkan pada siswa juga mengenai media presentasi, mengenai ya, teknologi in general, perkembangannya seperti apa, biar mereka tidak ketinggalan. Lalu yang terakhir, penggunaan Gamma. Gunakan Gamma secara bijak sebagai alat bantu, jangan sampai menggantikan proses berpikir dan kreativitas. Jadi ini juga bisa untuk guru juga untuk
penugasan, terutama eh, mungkin untuk penugasan menggunakan gamma itu bisa dipertimbangkan lagi. Jika yang penilaiannya lebih ke konten dan kreativitas, eh, mungkin jangan dibiarkan anak-anak menggunakan gamma. Arahkan anak-anak untuk menggunakan Canva saja. Namun jika tugasnya merangkum atau hanya membuat presentasi gitu terfokus pada konten, mungkin bisa menggunakan fitur Gamma, namun bukan dari yang prompt ya, dari yang outline, dari yang page in text itu bisa. Dan jika membutuhkan dengan cepat, itu bisa anak-anak diarahkan untuk diajarkan menggunakan Gamma. Baik, eh, itu saja isi dari makalah saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Eh, dengan ini saya tutup video kali ini. Terima kasih.